itu Ibu Julian mengatakan kepada anaknya, "Nak, ini mungkin sudah akhirnya." Setelah itu pesawat langsung jatuh ke bawah menukik tajam dan mulai hancur terbelah-belah. Sayapnya mulai terbelah, badan pesawatnya mulai patah, dan Julian pun hanya... Welcome back with me, Renaldi Gilbert. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Julian Kopke yang selamat dari kecelakaan pesawat dan bertahan hidup di hutan Amazon. Bagaimanakah dia bertahan hidup di sana? Mengapa dia selamat? Selamat datang di Durca, Duduk Cerita. Sebelum kita ke inti ceritanya, saya ceritakan dulu latar belakang Julian Kopke ini, biar kalian mengerti. Julian Kopke lahir di Lima, Peru, Amerika Selatan pada tanggal 10 Oktober tahun 1954. Orang tuanya berasal dari Jerman dan bekerja di sebuah museum sejarah alam yang berada di Lima, Peru. Ayahnya bernama Hans Wilhelm Kopke yang bekerja sebagai ahli biologi, dan ibunya bernama Maria Kopke. Dia juga seorang ahli biologi tapi khusus untuk mempelajari hewan burung. Saat Julian berusia 14 tahun, orang tuanya harus pindah dari Lima untuk mendirikan stasiun penelitian di hutan hujan Amazon. Dan Julian ikutlah bersama orang tuanya nih ya kan, karena memang Julian usianya masih sangat muda. Kesehariannya memang dari kecil sudah berada di hutan. Kalau di zaman modern sekarang ini, mungkin kalau di Indonesia dia mirip-mirip Andrew White. Dia tinggal bersama keluarganya di hutan, orang tuanya melakukan penelitian terhadap binatang-binatang yang ada di sana. Nah, begitu juga dengan Julian Kopke. Karena mereka tinggal di hutan, Julian Kopke ini belajar untuk bertahan hidup di hutan, cari makan, cara berburu. Dan memang Julian Kopke ini, karena memang dia kan pecinta alam liar, pecinta binatang-binatang, dia juga mempunyai hewan-hewan eksotis yang dia pelihara sendiri di rumah. Pokoknya Julian Kopke ini mempunyai pengalaman berbeda lah dengan anak-anak seumuran dia, yang mungkin pada waktu itu dia berumur 14 tahun, anak-anak seumuran dia kan masih hobi-hobi jalan-jalan, senang-senang main-main. Tapi Julian Kopke ini sibuk dengan hal-hal unik yang dia pelajari di hutan Amazon. Waktu dia umur 14 tahun kan dia tinggal di Amazon. Pada waktu dia mau pindah ke jenjang yang lebih tinggi ya, waktu dia mau masuk SMA, dia balik lagi ke kota Lima untuk melanjutkan pendidikannya. Singkat cerita, Julian ini luluslah dari SMA pada tahun 1971. Pada saat dia lulus dari SMA, yang menemani Julian itu adalah ibunya, sedangkan ayahnya masih berada di hutan Amazon untuk meneliti hewan-hewan lah yang ada di sana. Masih sibuk lah ayahnya. Jadi yang menemani Julian itu pada saat kelulusannya waktu SMA, yaitu ibunya sendiri. Sebelum acara prom night perpisahan Julian dengan teman-temannya di sekolah, sebenarnya ibu Julian ini yang bernama Tante Maria sudah merencanakan kepulangan mereka ke hutan Amazon pada tanggal 19 atau 20 Desember. Tapi Julian meminta untuk ibunya menunda dulu keberangkatan mereka ke hutan Amazon karena akan mengikuti acara prom night. Dia bilang, "Ma, tunda dulu deh. Saya mau ikut acara prom night bersama teman-teman saya, Mama. Tunda dulu. Ini kan acara akhir sekolah. Ini kan malam terakhir saya bersama mereka. 3 tahun bersama mereka di SMA. Banyak sekali kenangan. Jadi tolonglah, Ma." Dan akhirnya ibu Julian menuruti keinginan anaknya itu. Acara prom night-nya berlangsung pada tanggal 23 Desember tahun 1971. Singkat cerita, ibu Julian dan Julian berangkat ke Panguana. Panguana itu adalah tempat penelitian orang tua mereka ya, penelitian-penelitian di hutan, pada tanggal 24 Desember tahun 1971. Mereka berangkat pada saat malam Natal loh, bukan main. Dan pasti kalian tahu kan, pada malam Natal tanggal 24 Desember pasti penerbangan di sana sangat padat. Penumpang begitu banyak. Maskapai semua sibuk. Akhirnya Julian dan ibunya memilih untuk memakai maskapai Lansa untuk terbang ke Panguana Amazon. Setelah mengetahui mereka berdua, ibu dan anak ini memakai maskapai Lansa untuk terbang, ayahnya sempat melarang mereka karena maskapai Lansa ini terkenal dengan citranya yang buruk. Buruk karena apa? Bukan karena makanannya, bukan karena pelayanannya, tapi karena banyak sekali kecelakaan yang dialami maskapai Lansa ini. Saking banyaknya maskapai Lansa ini mengalami kecelakaan, pesawatnya hanya ada 5. Jadi ayahnya sempat melarang, "Janganlah kalian naik itu, Nak, jangan. Karena itu banyak sekali kecelakaan. Pilihlah yang lain." Tapi kan memang sudah tidak ada pilihan. Semua maskapai full, semua maskapai
padat. Banyak sekali penumpang pada saat itu. Jadi mereka memang sudah tidak ada pilihan lain selain memilih untuk naik maskapai Lansa. Karena memang perjalanan mereka dari kota Lima ke tempat penelitian mereka itu hanya memang 1 jam perjalanan pesawat. Jadi mereka berpikir ya sudahlah tidak apa-apa, naiklah maskapai Lansa ini. Karena memang kan hanya 1 jam, waktunya singkat kalau untuk penerbangan. Jadi mereka memutuskan untuk naik maskapai Lansa. Pada hari mereka berangkat tanggal 24 Desember, ternyata cuaca sangat buruk. Semua penerbangan yang ada di Bandara Lima Peru semuanya ditunda karena cuaca yang sangat buruk. Mereka takut untuk terbang karena memang cuaca itu sangat-sangat amat buruk, kecuali maskapai Lansa yang tetap memilih untuk terbang. Karena ibu dan anak ini ingin cepat-cepat kembali ke Panguana, tempat ayahnya bekerja, jadi mereka merasa beruntung. Wih, senang deh kita karena tidak sama dengan yang lain. Yang lain kan delay-delay, yang ini tetap langsung berangkat. Tapi mereka tidak mengetahui akan ada malapetaka saat mereka terbang. 30 menit awal penerbangan semuanya baik-baik saja. Tapi setelah itu kilat muncul di dekat pesawat mereka. Setelah kilat muncul di samping pesawat mereka, pesawatnya pun langsung masuk ke dalam awan yang sangat gelap. Pada saat itu bunyi gemuruh petir, bunyi gemuruh bahkan sampai mesin berbunyi sangat kencang saat memasuk awan yang gelap, membuat semua penumpang panik. Pada saat itu pesawat bergetar hebat. Semua orang histeris, berteriak, ada yang ketakutan, bahkan ada yang sampai berdoa-berdoa. Bunyi-bunyi koper-koper, bunyi-bunyi piring yang ada di belakang pesawat semuanya bergetar hebat karena memang turbulensinya luar biasa hebat. Anak kecil menangis, orang-orang tua semuanya berdoa. Kalian bisa bayangkan kan bagaimana kepanikan seisi penumpang yang panik gara-gara pesawatnya bergetar hebat dan masuk awan yang gelap. Saat itu Ibu Julian mengatakan kepada anaknya, "Nak, ini mungkin sudah akhirnya." Setelah itu pesawat langsung jatuh ke bawah menukik tajam dan mulai hancur terbelah-belah. Sayapnya mulai terbelah, badan pesawatnya mulai patah, dan Julian pun hanya memakai seatbeltnya kencang-kencang sekencang mungkin dan hanya bisa berpasrah dan berdoa. Kalian bisa bayangkan kan bagaimana keributan pada waktu pesawat itu jatuh. Pintu-pintu terpental keluar, sepatu-sepatu, pokoknya semua barang yang ada di pesawat terpental ke langit. Dan Julian bersama ibunya terlempar dengan tempat duduknya dari pesawat. Dan Julian pun bersama kursinya melayang-layang di udara. Dia terpisah dengan ibunya. Pada saat Julian terpental bersama kursinya di udara, Julian mengatakan pada waktu itu ada angin yang memperlambat dia dan kursinya untuk jatuh ke tanah. Pada saat jatuh ke tanah, beruntungnya Julian ini bukan badannya yang lebih dulu kena tanah, tapi kursinya. Karena kan dia kan masih memakai kursi kan. Kursinya itu masih ada elastisnya sedikit gitu loh, ya kan. Jadi memang itu yang bisa menahan dia dari benturan yang keras. Mungkin itu salah satu faktor yang membuat dia masih selamat. Kabarnya jarak dari pesawat ke tanah, ya, dari udara itu ke tanah pada saat pesawat jatuh adalah 3 km. Itu berapa ribu kaki itu, bisa kalian komen di bawah ya, berapa ribu kaki. Pokoknya itu 3 km ke atas. Julian jatuh ke bawah. Dari ketinggian 5 meter saja kalian melompat, bisa-bisa kaki patah loh. Ini Julian 3 km di udara selamat. Pada waktu Julian sadar, Julian kan tersadar masih dengan seat belt di perutnya. Dia melihat jam, yang beruntungnya jam itu masih aktif. Dia lihat jam, sudah pagi, jam 9 pagi. Bayangkan berapa lama Julian pingsan. Berangkatnya malam, sadarnya jam 9 pagi. Pada waktu dia tersadar, dia sendirian di tengah hutan dan tidak ada orang lain yang ada di sampingnya. Saat itu di hutan Amazon sedang hujan lebat. Badan Julian ini sudah sangat kotor, penuh lumpur. Dia terluka dan tidak bisa bergerak. Pada waktu itu, waktu dia sadar pandangannya dia kabur. Kacamatanya pecah, dia sudah tidak bisa melihat apa-apa kecuali hanya buram di matanya. Bayangkan, dan kepalanya itu sangat amat pusing. Siapa yang tidak pusing jatuh dari
ketinggian 3 km ini Pak. Tapi memang Julian ini mempunyai mental yang sangat kuat. Dia mau berusaha, dia mau untuk bertahan hidup. Setelah Julian jatuh, Julian membutuhkan waktu 1,5 hari untuk dapat bangun dan berjalan. Untuk bisa kumpul tenaga nih, karena memang jatuh dari ketinggian 3 km. Setelah Julian ini bangun dan mempunyai tenaga, Julian mulai memperhatikan luka yang ada di badannya. Dan ada tulang yang patah, ada luka di tangannya yang sudah ada belatung. Bayangkan baru 1,5 hari sudah ada belatung, karena kan dia berada di hutan Amazon, hutan paling lebat di dunia. Saat itu Julian sangat takut kalau tangannya akan membusuk. Julian ini mempunyai masa kecil yang unik. Dia sudah mempelajari beberapa hal untuk bertahan hidup di hutan. Di dalam pikiran Julian pada waktu dia tersadar adalah dia ingin mencari ibunya. Dia ingin mengetahui kondisi ibunya. Dia mencari-cari ke tengah-tengah hutan. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Dia berteriak memanggil ibunya. Tapi pada waktu itu dia masih belum bisa menemukan ibunya. Di sisi lain, Julian ini harus mencari makan terlebih dahulu. Setelah mencari dengan perut yang kosong, dengan pikiran yang blank, akhirnya di hari ketiga dia menemukan bagian-bagian pesawat. Baru di hari keempat nih dia menemukan penumpang-penumpang yang lain yang masih terikat di kursinya, tapi sudah dalam kondisi meninggal. Julian ini terus berjalan di dalam hutan. Dia kan memang ini anak sudah biasa di medan seperti itu. Dia memberi tanda-tanda nih di jalannya supaya dia tidak tersesat. Karena kan memang di hutan kita tidak memiliki, pada waktu itu kan dia tidak ada HP, tidak ada map, tidak ada semua. Jadi dia memberi tanda di pohon-pohon mungkin atau di tanah-tanah supaya dia tidak tersesat di hutan. Mengapa dia mengasih tanda di hutan? Supaya dia berpikir kalau ada tim penyelamat yang datang, tim penyelamat bisa mengikuti tanda yang dibuat oleh Julian. Pintar juga Julian ini ya. Setelah dia berjalan melewati hutan Amazon yang sangat lebat, Julian menemukan tas milik salah satu penumpang pesawat. Dan di dalam tasnya ini, beruntungnya Julian, dia mendapatkan 1 bungkus permen. Permen itu adalah satu-satunya makanan yang Julian temui pada waktu itu. Dan satu-satunya makanan yang memberi Julian energi untuk bertahan hidup. Pada saat Julian mencari ibunya di tengah hutan, Julian mendengar ada pesawat penyelamat yang terbang di atas Julian. Tapi karena pohon-pohon di hutan Amazon sangat lebat, Julian tidak bisa melihat pesawat penyelamat itu. Dan dia juga tidak bisa membuat tanda pertolongan karena memang terhalang dengan pohon-pohon yang sangat lebat. Julian hanya bisa mendengar pesawat itu bolak-balik di atasnya. Mau berteriak, suaranya tidak terdengar. Mau kasih tanda yang bagaimana yang bisa terlihat oleh pesawat penyelamat? Tidak bisa bos, karena ini di dalam hutan Amazon. Sampai akhirnya suara pesawat itu hilang dan menjauh dari Julian. Dan di situ Julian sempat hilang harapan dan patah semangat. Untuk kebutuhan air minum, Julian memang tidak mengalami kesulitan karena memang hutan Amazon banyak sumber air, salah satunya dari hujan. Karena hutan Amazon adalah hutan hujan terbesar juga di dunia. Meskipun Julian ini memiliki pengetahuan tentang berburu, tapi pada waktu itu Julian tidak memiliki peralatan untuk berburu. Mau makan tumbuh-tumbuhan, Julian ini takut karena dia tahu di hutan Amazon banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang beracun. Yang Julian miliki hanyalah 1 bungkus permen. Jadi Julian ini hemat-hemat nih untuk makan permen. Pagi makan 1, siang makan 1, malam makan 1. Dia hemat-hemat setiap hari. Sampai akhirnya permen itu habis dan Julian mengalami kelaparan yang sangat hebat. Pada saat mengalami kelaparan yang sangat hebat, Julian mengingat kata-kata ayahnya. Ayahnya berkata, kalau kamu tersesat di tengah hutan, berusahalah untuk mencari aliran air. Julian pun berusaha untuk mencari aliran air, tapi itu memang sangatlah tidak mudah. Keadaan saat itu Julian hanya memakai dress pendek dan tidak ada yang melindungi dia dari kedinginan. Dan badannya pun sudah dipenuhi dengan gigitan nyamuk. Bayangkan nyamuk yang ada di hutan Amazon, tidak mungkin kecil-kecil. Julian ini juga tidak memakai sepatu. Saat itu dia juga takut kakinya menginjak ular. Kakinya sudah penuh dengan nyamuk-nyamuk, penuh badan semua ini nyamuk-nyamuk, dan dia takut akan ada ular. Julian pun terus berjalan dan ada beberapa sungai yang harus dia lewati. Julian pun berenang melewati sungai itu. Julian pun tahu di sungai itu ada banyak buayanya. Kalau kalian jadi seperti Julian, apa yang kalian lakukan ketika kalian tahu di sungai itu ada buayanya? Kalian akan terus menyeberangkah atau kalian akan tetap stay di tempat dan mati? Tapi lagi-lagi Julian masih bisa selamat dari sungai itu yang penuh dengan buaya. Keberanian Julian lah yang berhasil menyelamatkan Julian dari seramnya sungai yang ada di hutan Amazon. Setelah berhari-hari dia berjalan, perut kosong, tidak ada makanan, Julian ini sempat memikirkan untuk
makan katak yang ada di hutan Amazon. Tapi setelah dia menangkap katak itu, dia melihat ternyata katak itu adalah katak yang sangat beracun dan sangat berbahaya yang ada di hutan. Julian pun mengurungkan niatnya untuk makan katak tersebut. Dia lebih memilih untuk bertahan hidup dan tidak makan apapun yang ada di hutan. Sampailah nih pada hari ke-10. Bayangkan selama berhari-hari ya, mungkin permen yang dia makan itu cuma bertahan 5 hari. Hari-hari berikutnya perutnya kosong, tidak ada makanan. Setelah hari ke-10, Julian kan ini berjalan mengikuti aliran air berdasarkan kata ayahnya yang dia ingat. Nah, di seberang sungai pada hari ke-10 dia melihat ada sebuah perahu. Sejujurnya saat itu Julian tidak yakin tentang apa yang dia lihat, karena di hari-hari yang lalu pada saat dia berjalan-berjalan, dia mengalami banyak sekali halusinasi. Dia pun sering bermimpi tentang suara-suara penumpang yang berteriak di dalam pesawat. Dia sering bermimpi tiap malam dia tidur, dia bermimpi penumpang histeris, dia bermimpi orang-orang berdoa, dia bermimpi ada orang-orang menangis. Makanya pada waktu dia melihat perahu di seberang sungai Amazon, dia masih tidak percaya tentang apa yang dia lihat. Tapi dengan keyakinan yang sangat kuat, dia tetap mau untuk menghampiri perahu tersebut. Dia pun berenang untuk menyeberangi sungai. Dengan badan yang sudah sangat lemas, penuh luka, penuh dengan belatung yang berhari-hari menempel di tubuhnya, dia pun berenang untuk menghampiri perahu tersebut. Dan pada saat dia sampai ke perahu tersebut, dia sangat senang karena perahu itu nyata. Dia tidak berhalusinasi lagi saat itu. Dan di dekat perahu itu dia melihat ada sebuah gubuk yang ada di tepi sungai. Dan lagi-lagi dia tidak yakin kalau gubuk itu nyata. Tapi dia masih mencoba untuk mendekati gubuk itu dengan cara merangkak di tanah. Julian kan sudah tidak mempunyai tenaga sama sekali. Dia merangkak di tanah dengan sangat pelan-pelan. Julian mengatakan dia menghabiskan waktu hampir setengah hari untuk menyeret tubuhnya dari perahu ke gubuk yang ada di tepi sungai. Itu jarak yang mungkin sangat dekat. Kalau jalan kaki mungkin cuma 10 detik ya, jalan kaki. Tapi tubuh Julian sudah tidak mampu lagi untuk berjalan. Dia hanya bisa merangkak sangat pelan untuk sampai ke gubuk tersebut. Setelah sampai di gubuk tersebut, Julian mendapatkan 1 jerigen bensin. Julian pun langsung memakai bensin itu untuk menghilangkan belatung yang menempel di lukanya itu. Nah, kalian bisa bayangkan kan, luka yang sudah mulai kotor, membusuk, mungkin ada infeksi, masih ada belatung yang menempel. Julian merasa sangat kesakitan. Kalian bisa bayangkan kan, luka ditaruh bensin, sakitnya itu bagaimana? Itu sangat sakit sekali. Tapi dia tahan kesakitannya karena dia tahu bensin itu akan berhasil untuk menghilangkan belatung yang ada di lukanya. Karena dia pernah melihat ayahnya membersihkan luka anjing memakai bensin. Ini salah satu hal yang menyelamatkan Julian juga. Karena pada saat itu kalau dia tidak membersihkan lukanya memakai bensin, mungkin badannya atau tangannya yang luka itu akan diamputasi karena sudah membusuk. Setelah membersihkan tubuhnya dari belatung yang menempel, Julian pun langsung istirahat. Dia tidak makan nih, dia tidak minum, dia tidak semua, dia hanya bisa tidur dan beristirahat. Sampai keesokan harinya ada 3 orang yang kembali ke gubuk itu. Dan mereka kaget melihat Julian yang sedang tidur. Pada waktu itu mereka sempat ketakutan. Karena pada zaman dulu di hutan Amazon, orang-orang zaman dulu itu masih mempercayai tentang hal-hal mistis dan penyihir. Makanya mereka sempat ketakutan melihat ada sesosok perempuan yang tidur di dalam gubuk. Karena kan tampilan Julian kan sudah kotor, memakai dress pula. Jadi mereka pikir Julian ini adalah penyihir. Akhirnya Julian menjelaskan kepada mereka bahwa dia adalah salah satu korban dari kecelakaan pesawat yang terjadi beberapa hari lalu. Mendengar hal itu, 3 orang ini langsung memberikan bantuan kepada Julian. Mereka langsung kasih makan, mereka langsung kasih pakaian yang layak kepada Julian. Setelah dikasih makan, Julian pun langsung dibawa ke pemukiman terdekat yang ada di hutan tersebut. Dan Julian pun langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, rumah sakit dari hutan Amazon kan ke rumah sakit itu sangat jauh. Mereka harus memakai pesawat. Kalian bayangkan, Julian ini masih sangat trauma dengan pesawat. Dia terpaksa harus menaiki pesawat untuk berangkat ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, Julian pun bertemu dengan ayahnya. Dan saat itu Julian tahu bahwa dia adalah satu-satunya korban yang selamat pada saat kecelakaan pesawat tersebut. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, Julian mendapatkan kabar bahwa jasad ibunya sudah ditemukan. Dan mirisnya lagi, ibunya Julian ini dikabarkan sempat bertahan hidup beberapa hari sebelum akhirnya meninggal dunia di tengah hutan. Dan hal ini benar-benar membuat Julian merasa bersalah kepada ibunya. Karena memang pada waktu itu Julian mencari ibunya hari demi hari dan tidak menemukan ibunya. Jadi yang mengganggu hidup Julian bertahun-tahun
bukan karena trauma pesawat, bukan karena hutannya, tapi rasa bersalah karena tidak menemukan ibunya di tengah hutan. Setelah pulih, Julian pun kembali ke Jerman ke tempat asal orang tuanya dan melanjutkan pendidikan yang sama seperti orang tuanya menjadi ahli biologi. Begitulah kisah dari Julian yang adalah satu-satunya korban yang selamat dari penerbangan Lansa tersebut. Kalau ada kisah-kisah menarik lainnya, coba kalian komen di bawah. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah!